Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 kelompok 4 akan berdiskusi terkait isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia. Sebelum berdiskusi, perkenalkan, nama saya Siti Marlina Kumalasari dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dan rekan saya. Baik, selamat malam. Ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Luki Maulana Kurniawan dari Politeknik Pelayaran Surabaya dan sekarang penempatan di kantor UPB kelas 3 Dubuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alvan Irfani dan saya penempatan di UPBU kelas 3 Malinau, Kalimantan Utara. Saya Rivaldi Kusumawinata, penempatan di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Samarinda Seberang, Kalimantan Timur. Kasus korupsi ya. Apa sih kasus korupsi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan suatu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam sejarahnya, di Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Yunani, dan Romawi kuno, korupsi adalah masalah yang serius. Pada zaman Kekaisaran Romawi Hammurabi dari Babilonia yang naik tahta sekitar tahun 1200 sebelum Masehi telah memerintahkan seorang gubernur provinsi untuk menyelidiki perkara penyuapan. Kemudian di Samas, seorang raja Assyria sekitar tahun 200 sebelum Masehi bahkan tercatat pernah menjatuhkan pidana kepada seorang hakim yang menerima suap. Kemudian di Cina, Hansu karya Panku menceritakan bahwa pada awal berdirinya dinasti Han, yaitu 206 sebelum Masehi, masyarakat menghadapi kesulitan pangan, sehingga mengakibatkan jumlah penduduknya meninggal dunia. Untuk di Indonesia sendiri, dalam History of Java, karya Raffles pada tahun 1816 menyebutkan karakter orang Jawa itu sangat terima atau pasrah pada suatu keadaan, namun memiliki keinginan untuk dihargai orang lain. Namun mereka tidak terus terang dan menyembunyikan persoalan dan oportunis. Sehingga bangsawan Jawa gemar sekali menumpuk harta dan memelihara abdi dalam hanya untuk kepuasan, selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan. Perilaku tersebut dapat menjadi suatu embrio atau bibit lahirnya generasi yang oportunis yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa untuk korup. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1900 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Baik, terkait isu-isu korupsi yang beredar di Indonesia, kami akan membahas terkait kasus korupsi BTS Kominfo. Eh, untuk rekan Rivaldi, saya ingin bertanya, eh, apa itu BTS 4G? Untuk rekan Rivaldi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Siti Marlina. Oke, saya akan menjawab pertanyaan apa itu BTS 4G. Secara umum, BTS adalah stasiun pemancar atau nama lainnya adalah base station atau juga radio base station. Dapat disingkat RBS.
BTS sendiri merupakan menara telekomunikasi yang melayani komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Nah, rencananya itu, Kemenkominfo akan membangun 4.200 menara BTS 4G di berbagai wilayah di Indonesia. Terhitung dari tahun 2020, proyek pembangunan BTS 4G menyedot biaya 28 triliun rupiah dengan target 4.000 tower namun hanya 985 tower yang berdiri. Bahkan tower yang sudah berdiri tersebut tidak bisa digunakan hingga saat ini. Baik, terima kasih Mbak Merlina. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudara Lucky, apa penyebab terbongkarnya kasus BTS Kominfo? Baik, sebelumnya terima kasih atas moderator telah diberikan kesempatan untuk menjawab. Eh, Awal mulanya terbongkarnya itu sebelumnya proyek BTS itu sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya kan. Nah, di situ dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 proyek tersebut berjalan dengan lancar. Nah, pada tahun anggaran 2020 disitulah mulai keluar kejanggalan dan dana proyek di situ kurang lebih ada 28 triliun. Nah, pada tahun anggaran 2020 dana tersebut baru dicairkan kurang lebih 10 triliun rupiah. Dan pada akhir bulan Desember tahun 2021 dimintai laporan tentang pembangunan tersebut dan laporan tersebut dinyatakan tidak lengkap. Nah, dari disitulah mulai timbul kecurigaan dan dilakukan audit atas adanya proyek tersebut. Dan karena alasan COVID, dari pihak Kominfo minta dikasih waktu sampai dengan bulan Maret tahun 2022. Nah, sampai saat itu di situ dilihat bukti-bukti bahwa tower-tower yang didirikan tersebut belum mencapai target dan tidak berfungsi dengan semestinya. Akhirnya semua dari pihak Kominfo dan kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut diaudit dari pihak BPK dan dari disitulah terbongkar dari kasus korupsi tersebut yang dapat merugikan negara kurang lebih 8 miliar rupiah. Terima kasih banyak atas waktunya dari moderator Mbak Siti Marlina Kumalasari. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, dalam proses kasus ini pastinya terjadi suatu proses penyidikan ya. Untuk rekan Alvan, apakah dalam proses penyidikan ini proyeknya masih akan tetap dilanjutkan? Baik, terima kasih rekan Lina dikasih kesempatan saya untuk menjawab. Dikutip dari Mahfud MD selaku PLT dari Menteri Kominfo, untuk proses penyidikan ini, proyek ini masih diusahakan untuk dilanjutkan atau diproses segera dikerjakan, diselesaikan, karena memang itu proyek multi years yang sudah berlangsung 14 tahun yang lalu, dan proyek ini juga merupakan salah satu strategi kebijakan nasional atau kebijakan nasional dari Menkominfo di salah satu bidang, yaitu bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang lebih canggih dan mutakhir. Sekian dari jawaban dari saya. Terima kasih Mbak Lina. Baik, Saudara Alvan, terima kasih. Untuk selanjutnya, eh, apa sih dampak dari korupsi tersebut dan bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya korupsi? Untuk
Saudara Tegar, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Untuk dampaknya sendiri yaitu yang pertama infrastruktur komunikasi nasional akan terhambat. Dan untuk yang kedua, korupsi akan membuat masyarakat semakin miskin. Dan untuk yang ketiga, masyarakat tidak akan lagi percaya kepada kepemerintahan. Ya, untuk cara mencegahnya ialah yang pertama itu membangun generasi muda yang seperti kita ini paham tentang mencegah tindak korupsi. Untuk yang kedua, memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar tidak korupsi lagi. Dan untuk yang ketiga, membuat pengendalian transaksi keuangan yang sehat dan transparan sehingga tidak mudah adanya korupsi. Dan untuk yang terakhir, meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan. Baik, terima kasih. Demikian diskusi kelompok kami terkait isu-isu kontemporer terkait kasus korupsi BTS Kominfo. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.